Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Krisna Putra dengan NIM 41825010055 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu ST MMSI. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Di soal pertama itu adalah soal tentang uji Z-square. Untuk soalnya akan saya tampilkan sebagai berikut. Oke, yang dimana soalnya itu seorang peneliti ingin mengetahui apakah preferensi pelanggan terhadap 5 varian minuman di sebuah kafe sama merata atau tidak. Oke, untuk tabelnya itu adalah seperti ini teman-teman. Sudah saya buat, yang dimana kita harus melakukan preferensi terhadap 5 varian minuman tersebut. Oke, ini tabelnya adalah seperti ini. Kita sudah menentukan 5 variannya, yaitu adalah ada A, B, C, D, dan E. Lalu ini adalah frekuensi observasi, yang dimana berapa banyak varian tersebut dibeli. Oke, untuk totalnya adalah 100. Oke, untuk selanjutnya kita harus menggunakan kepercayaan 95% dengan sigma 0,05. Oke, langsung aja kita kerjakan ya teman-teman. Yang pertama kita harus mencari hipotesisnya terlebih dahulu. Oke teman-teman, saya sudah membuat hipotesisnya. Ya, sini hipotesisnya adalah yang pertama adalah HO, yaitu 5 kategori dari 5 varian tersebut. 5 varian ya, A, B, C, dan E. Lalu di sini kita pakai perumpamaan 1:1 karena di sini kita harus memperfesikan apakah 5 varian tersebut sama rata. Semua pelanggan suka rata-rata, apakah semua pelanggan menyukai 5 varian tersebut atau tidak. Jadi kita menggunakan banding 1 ya, biar sama rata. Nah, untuk yang HO ini, apakah kelima varian minuman disukai secara merata oleh pelanggan? Untuk yang HO. Lalu untuk yang H1-nya sama seperti yang satunya, cuma di sini bedanya ini ada penolakan. Yang HO itu untuk apakah pelanggan suka, lalu yang untuk H1-nya ini apakah pelanggan tidak suka atau ada penolakan, tidak sama rata gitu teman-teman. Jadi kelima varian minuman tidak disukai secara merata oleh pelanggan. Oke. Lanjutnya kita akan mencari taraf signifikannya. Oke, untuk yang kedua kita mencari taraf signifikansinya. Untuk mencari taraf signifikansinya kita harus menggunakan rumus seperti ini teman-teman. Yaitu A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Nah, 0,05 itu adalah acuan utamanya nih, acuan utamanya untuk nanti kita mencari X2 tabelnya teman-teman. Nah, kita menggunakan 0,05 untuk uji Z-square ini karena sesuai soalnya kita harus menggunakan kepercayaan 95%, yaitu sigma sama dengan 0,05. Jadi 0,05 itu adalah mempermudah kita untuk mencari nanti X2 tabelnya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Lalu di sini kita ada DF, diferensi frekuensi, yaitu sama dengan rumusnya adalah K dikurang 1. Nah, K ini adalah banyaknya varian minuman. Banyaknya varian minuman. Tadi kan banyaknya varian minuman itu ada 5 ya teman-teman. Ada A, B, C, D, dan E. Berarti 5. Banyaknya varian minuman ada 5. 5 kita kurang dengan 1. Jadi sama dengan 4. Nah, 4 ini menjadi kuncinya teman-teman. Lalu di sini kita mencari X2 tabelnya. Untuk tabelnya akan saya tampilkan ya teman-teman. Nah, untuk tabelnya itu berarti kita mencari tabelnya, hasilnya adalah kolom keempat dari 0,05 ini. Kolom keempat itu ada 9,448. Jadi X2 tabel adalah 9,488 ya teman-teman. Nah, kita sudah menemukan
X2 tabelnya. Lalu kita akan lanjut ke statistika ujinya. Oke teman-teman semua, kita lanjut untuk mencari statistika ujinya. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya agar mempermudahkan kita ya untuk mencari EI-nya. Sebelum kita lanjut ke sini, kita harus mencari EI-nya terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, EI-nya itu rumusnya adalah sigma OI per K, atau dibagi K. Nah, sigma OI itu hasil dari frekuensi observasinya atau total dari frekuensi observasinya, yaitu 20 ditambah 18 ditambah 22 ditambah 15 dan ditambah 25, hasilnya adalah 100. Jadi di sini sigma OI-nya adalah 100 ya teman-teman. 100 kita bagi dengan K. K-nya itu banyaknya varian minuman. Nah, banyaknya varian minuman itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 5. Kita tinggal bagi 100 dibagi 5 itu 20. Oke, kita sudah menemukan hasil dari EI-nya teman-teman. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, di sini ada X pangkat 2 sama dengan sigma, I sama dengan 1, sigma K, I sama dengan 1. Lalu di sini ada OI dikurang EI kuadrat dibagi EI. Nah, berarti cara itu seperti ini teman-teman. Ini untuk rumusnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, caranya adalah di sini kita mencari OI dan dikurang EI-nya. OI-nya itu adalah ini banyaknya frekuensi observasinya, OI-nya. Nah, contoh seperti ini teman-teman, 20 dikurang dengan EI. EI-nya itu kan kita sudah menemukan hasilnya adalah 20. Berarti 20 dikurang dengan 20 kuadrat. Nah, ini kita tambah. Lalu di sini ada lagi. Berarti selanjutnya 18 dikurang dengan 20 kuadrat, ditambah lagi 22 dikurang 20, tambah lagi 15 dikurang 20, ditambah yang terakhir 15 dikurang 15 25 ya teman-teman, sorry 25 dikurang 20. Nah, sini tinggal kita kurangkan dulu ya semuanya yang ada di dalam ini kurungnya. Berarti 20 dikurang 20 itu kita di sini aja ya teman-teman. 20 dikurang 20 itu 0 kuadrat ditambah 18 dikurang 20 itu minus 2 ya teman-teman. Ini kita ini berarti minus 2 kuadrat lalu ditambah 22 dikurang 20 itu 2 ya, 2 lalu ditambah 15 dikurang 20 berarti minus 5 kuadrat. Lalu yang terakhir 25 dikurang minus 5 kuadrat. Ini berarti 25 dikurang 20 5 kuadrat ya teman-teman. Nah, tinggal kita totalin 0 dikuadratkan hasilnya tetap 0 ditambah minus 2 dikali kuadrat sama dengan 4 ya teman-teman, ditambah ini juga 4 ditambah minus 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah sama 5 kuadrat 25 juga ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 0 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 25 ditambah 25 adalah 25 tambah 25 50 ditambah dengan 8. Hasilnya adalah 58 teman-teman. Nah, kita sudah menemukan hasilnya.
58. Setelah itu, oh iya, ini jangan lupa ininya dibagi dengan 20 ya teman-teman. Di step ini ada 20 karena EI-nya lupa untuk menambahkan EI-nya. Nah, berarti di sini 20 ya teman-teman. 58 dibagi dengan 20 berarti hasilnya sudah kita ketemu. 58 dibagi dengan EI. EI-nya adalah 20. Berarti 58 dibagi 20 adalah 2,9. Kita sudah menemukan hasil dari X2-nya. X2-nya adalah 2,9 ya teman-teman, yaitu adalah 2,9. Oke, kita lanjut ke kriteria ujinya ya teman-teman. Kita akan melakukan kriteria ujinya nih. Let's go. Oke teman-teman, kita untuk uji C-square ini kita tinggal mencari kriteria uji dan kesimpulannya nih. Apakah HO-nya diterima atau HO-nya itu ditolak. Nah, mari kita lihat teman-teman. Nah, kriteria ujinya jika X2 hitung, X2 yang tadi kita hitung itu yang hasilnya 2,9 itu lebih dari X2 table, hasil yang sudah kita X2 table adalah hasil yang tadi itu teman-teman yang kita lihat dari table yang 0,05 itu. Nah, maka jika X2 table lebih X2 hitung lebih besar dari X2 table, maka HO-nya ditolak. Lalu yang kedua, jika X2 hitung kurang dari X2 table, maka HO-nya diterima. Nah, langsung saja kita lihat kesimpulannya nih, apakah HO-nya diterima ataukah HO-nya itu ditolak, teman-teman. Kesimpulannya X2 hitung ya. Kesimpulannya X2 hitung atau seperti aja hasil kesimpulannya X2 hitung tadi kan 2,9 ya. 2,9 lebih kecil dari X2 table ataukah lebih besar dari X2 table. Lebih kecil ya teman-teman, karena 2,9 lebih kecil dari 9,488 berarti 2,9 lebih kecil dari 9,488. Jadi maka dari itu HO diterima ya teman-teman. Nah, jadi 2,9 lebih kecil dari 9,488. Jadi hasilnya adalah maka HO diterima. Nah, di sini berarti kita tulis yang tadi itu yang di atas kesimpulannya. H1 dengan kesimpulannya ya. H1 kelima varian minuman disukai secara oleh pelanggan. Nah, hasil dari kesimpulan A1, kelima varian minuman disukai secara merata oleh pelanggan. Jadi hasilnya adalah diterima teman-teman. Oh ya, diterima sudah. Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua, yaitu adalah uji ANOVA. Let's go. Oke teman-teman semua, kita akan lanjut ke uji ANOVA. Nah, di uji ANOVA ini soalnya adalah seorang manajer perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas karyawan berdasarkan jenis shift kerja. Nah, shift kerja itu ada 3, ada shift pagi, siang, dan malam, dengan tingkat kepercayaan 95%, sama seperti tadi sebelumnya, yaitu alfa sama dengan 0,05. dengan kita melakukan uji ANOVA. Tadi kan bedanya soal yang sebelumnya itu menggunakan uji C-square, tapi sekarang kita menggunakan uji ANOVA yang pastinya beda teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini tabelnya sudah saya buat nih teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit untuk tabelnya. Di sini yaitu
kita sudah membuat tabel karyawan shift pagi, shift siang, shift malam, ya, yang dimana karyawannya terdiri dari 5 orang. Kita lihat di sini teman-teman, shift paginya itu kalau kita jumlahkan dari 50, 55, 53, 52, 54, ini kita jumlahkan ya teman-teman, itu menghasilkan 264. Lalu shift siang kita jumlahkan juga, hasilnya adalah 235, sama juga shift malam hasilnya adalah 200. Ini kita jumlahkan, kita total ya, 264 ditambah 235 ditambah 200 adalah 699. Nah, kenapa saya kasih T1, T2, T3, dan titik-titik? Ya, ini agar mempermudah kita nanti untuk kedepannya. Kayak ini T1, ini T2, ini T3, karena nanti rumusnya itu seperti itu teman-teman. Lanjut di sini N1 sama dengan 5. N-nya itu adalah banyaknya data atau banyaknya di setiap kolom atau baris, di setiap kolom ya teman-teman. Misalkan shift 1 ada 5, jadi banyak data ada 5, shift 2 juga ada 5, jadi ada 5 juga ya teman-teman. Nah, ini T22 itu adalah baru keseluruhan data karena N besar, menggunakan besar itu 15, itu 5, berarti jumlahkan menjadi 15. Oke, seperti itu teman-teman untuk penjelasan singkatnya. Oke teman-teman semua, kita akan melanjutkan untuk mencari F-table-nya. Nah, untuk mencari F-table kita menggunakan rumus seperti ini. DF1 sama dengan K kurang 1, lalu DF2 sama dengan N kurang K. Nah, soalnya adalah tingkat kepercayaan adalah 95%, menggunakan alfa sama dengan 0,05. Nah, di sini ya. Jadi F-table-nya itu adalah F-table yang menggunakan 0,05. Oke. Nah, untuk mencari table F-nya, kita harus menentukan ini dulu. Differential 1 dengan DF2-nya. Oke. Tadi di soal itu terdapat 3 ya. 3 shift kerja, jenis shift kerja. Nah, kita menggunakan jenis shift kerja itu sebagai K-nya itu ada shift malam, shift pagi, dan shift siang ya, seperti itu. Nah, berarti K ini adalah 3, yaitu shift pagi, shift siang, dan shift malam ya. 3 kita kurang dengan 1 teman-teman, rumusnya itu udah seperti ini, jadi adalah 2. Lalu di sini ada DF2 yaitu N dikurang KN-nya itu keseluruhan teman-teman, yaitu tadi setelah kita totalin hasilnya adalah 555, berarti keseluruhan dari shift pagi itu kan ada 5, shift siang itu ada 5, dan shift malam itu ada 5, jadi total itu ada 15 teman-teman. Jadi di sini 15 kita kurang dengan K, 15 kita kurang dengan K, K-nya itu ada 3 ya teman-teman, berarti totalnya adalah 12. Nah, ini 2 dan 12 ini adalah kunci untuk kita mencari F-table-nya teman-teman. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, untuk F-table-nya itu saya akan tampilkan untuk table-nya teman-teman. Di situ kalian bisa lihat F-table. Nah, di situ kita harus melihat kan ada banyak baris dan ada banyak kolom. Nah, kalau kita tidak menentukan ini terlebih dahulu, kita akan bingung yang mana nih untuk F-table yang sudah kita tentukan, yang mana nih. Masa kita harus pakai semuanya? Enggak kan teman-teman. Jadi kita harus menentukan dengan cara seperti ini dulu. Nah, untuk F-table dari hasilnya adalah, nah kita lihat di sini ada kolom. Kita lihat di kolom 2 ya, di kolom kedua ya. Yang di F1 itu adalah kolom ya teman-teman. DF1 adalah kolom, dan untuk DF2-nya ini adalah baris. Nah, kita lihat di kolom 2 baris 12. Kolom 2 baris 12 itu hasilnya adalah 3,885 teman-teman. Jadi tabelnya adalah 3,885 ya. Nah, untuk F-table-nya adalah 3,885. Oke teman-teman semua, yang pertama kita akan melanjutkan untuk mencari JKP. Kita akan mencari JKP-nya ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini, sigma T2 I titik per NI lalu dikurang T2 titik per N. Nah, kita langsung cari ya, karena tadi saya sempat
ngasih semacam ini juga di table tadi sebelumnya saya buat ya teman-teman. Kalau kalian lihat itu ada seperti ini biar mempermudahkan kita, makanya itu akan mempermudahkan kita untuk mencarinya. Oke, di sini T2 titik adalah kita lihat jumlah yang di bawahnya teman-teman, yang di table terdapat jumlah tuh yang sudah kita jumlahkan ya. Si pagi itu ada jumlahnya berapa, si 2 itu jumlah si siang itu jumlahnya berapa, si malam itu jumlahnya juga berapa. Nah kita pakai itu ya untuk yang ini. Oke, kita di sini kita lihat tadi si pagi jumlahnya jumlahnya 264 kuadrat dua enam 35 kuadrat 5 tambah 200 kuadrat per 5. Kita kurang dengan T2 titik-titik T2 nya itu 699 ya teman-teman. Ini 264 kita tambah 235 kita tambah dengan 200 435 600 ya 699. Kalau kita totalin jadi 699 ya teman-teman. 15. Oke, kita tinggal kuadratkan semuanya, kita tambahkan ya teman-teman. 264 dikuadratkan hasilnya tambah 235 dikuadratkan adalah 55 225, lalu ada 200 dikuadratkan adalah 40.000. Oke, lalu kita bagi dengan 5. Lalu di sini ada 699, jangan lupa dikuadratkan juga ya. 699 dikurang dengan ini dikurang dengan 699 kuadrat teman-teman. 699 kuadrat adalah 488601 per 15. Ini kita bagi, kita jumlahkan dulu ya. Kita jumlahkan, kita bagi, ini juga kita jumlahkan, kita bagi, baru kita nanti kurang. Pas sudah sudah dapatkan hasilnya kita kurang. Jadi ini 369 696 ditambah 55225 ditambah 40.000 dibagi 5 adalah 3298,4,2 ya teman-teman. Lalu kita kurang dengan 488601 dibagi dengan 15, yaitu adalah 3,32573,4. Oke, lalu tinggal kita jumlahkan teman-teman. 32984,2 dikurang dengan 32573,4, hasilnya adalah 410,8 ya teman-teman. Kita sudah menemukan hasil dari JKP-nya. Untuk hasil JKP-nya adalah 410,8. Lanjut kita akan mencari JKT-nya ya. Kita akan mencari JKT-nya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, semua kita akan lanjut untuk mencari JKT-nya. Nah, untuk mencari JKT rumusnya adalah sigma X2IJ dikurang T titik kuadrat dibagi N. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Nah, untuk ini X2 kuadrat sigma X2 kuadrat IJ berarti itu keseluruhannya teman-teman. Dan kayak si pagi itu kan tadi ada 5. Berarti di sini kita kerjain dulu aja. Berarti di sini itu ada 5 teman-teman. Kayak misalkan datanya, isi datanya tuh ya, semua isi data yang ada di si pagi, si siang dan si malam kita masukkan ke sini semua. Karena X kuadrat per IJ, X kuadrat IJ, sigma X kuadrat IJ. Oke, berarti misal contohnya seperti ini. Datanya berisi tadi ada 50,
ditambah 55 ditambah 53. Sepertinya teman-teman itu seluruh data si pagi, sip siang, dan si malam kita tambahkan semua. Oke, kita langsung kerjakan saja. Oke, seperti ini. 53, 52, 54, 45, 48, 46, 47, 49, 40, 42, 39, 41, dan 38, teman-teman. Oke, ini sudah kita uraikan semuanya ya, yang ada di isi setiap tabel, kayak di setiap data si pagi, si siang, dan si malam. Itu sudah kita uraikan, lalu dikurang, teman-teman. Dikurang dengan T2i. T2i ya. T2i tadi itu adalah 699 per 15. Ya, itu jangan lupa dikorekan. Oke, ini kita jumlahkan dulu teman-teman yang di atas ini. Ini 50 kuadrat ditambah 55 kuadrat ditambah 53 kuadrat ditambah 52 kuadrat ditambah 54 kuadrat ditambah 45 kuadrat ditambah 48 kuadrat ditambah 46 kuadrat ditambah 47 kuadrat ditambah 49 kuadrat ditambah 40 kuadrat ditambah 42 kuadrat ditambah 39 kuadrat ditambah 41 kuadrat dan ditambah 30 kuadrat. Hasilnya adalah 33,019 ya teman-teman. Lalu kita kurang dengan hasil 699 kuadrat yang tadi sudah kita temukan di JKP ya. JKP sudah kita cari, 699 adalah 488601 ya teman-teman. Oke, ini kita bagi dulu dengan 15. Lanjut kita bakalan berarti 33019 kita kurang dengan 3 2 57 3,4 ya teman-teman. Hasilnya adalah 445,6. Hasilnya adalah 445,6 teman-teman. 3309 dikurang 32573,4 sama dengan 445,6. Kita sudah menemukan JKT-nya. Lalu kita akan mencari JKG-nya teman-teman. JKT dikurang JKP. JKG, kita mencari JKG-nya di sini. JKT dikurang JKP. JKT-nya itu tadi berapa? Oke. JKT yang barusan kita cari adalah hasil 445,6 ya teman-teman. Kita kurang dengan JKP. JKP tadi hasilnya adalah 410,8 ya teman-teman. Kita kurang. JKG kita adalah 445,6 dikurang 410,8 adalah 34,8 ya teman-teman. Oke, kita sudah menemukan JKG-nya. Lalu kita akan mencari RJKP dan juga RJKG teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah menemukan JKG-nya. Lalu di sini kita akan lanjut untuk mencari RJKP-nya. Oke, RJKP itu rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan JKP dibagi dengan K kurang 1 teman-teman. Oke, JKP-nya di sini kita lihat 410,8 kita bagi dengan K kurang 1. K-nya itu tadi ada 3 ya teman-teman.
K-nya ada 3, kita kurang 1 sama dengan 2. Berarti 410,8 kita bagi 2, hasilnya adalah 205,4 ya teman-teman. Oke, kita sudah menemukan RJKP-nya. Lalu di sini kita akan mencari RJKG-nya. RJKG-nya adalah berarti RJKG 34,34 JKG rumusnya bagi dengan N kurang K sama dengan JKG-nya sudah kita temukan tadi 34,8, kita bagi dengan N kurang K. N-nya itu ada 15, kita kurang dengan K-nya itu ada 3, berarti 12 ya teman-teman. 34,8 dikurang 12 itu hasil adalah 2,9 teman-teman. Oke, kita sudah menemukan RJKP, RJKG. Lanjut kita akan mencari F hitungnya. F hitung di sini kita menggunakan rumus RJKP bagi RJKG. RJKP-nya itu tadi adalah 205,4 dibagi 2,9, hasilnya adalah 205,4 kita bagi dengan 2,9, hasilnya adalah 70,827 teman-teman. Kita sudah menemukan F hitungnya. Lalu di sini kita akan membuat tabel ANOVA-nya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman semua, kita akan lanjut untuk membuat F tabelnya, tabel ANOVA-nya. Nah, di sini kita sudah membuat cara untuk mengisi tabel ANOVA-nya, yaitu seperti ini teman-teman, yaitu ada sumber beragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata jumlah kuadrat, F hitung. Nah, ini semua sudah kita cari di yang tadi, yang sebelumnya itu. Nih, untuk hasilnya sudah saya uraikan di sini agar mempermudah kita untuk mengisi ini teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat di perlakuan adalah JKP. Nah, untuk JKP kita lihat tadi kita sudah cari ya, sudah kita hitung, hasilnya adalah 410,8 teman-teman. Berarti JKP adalah 410,8. Oke. Lalu ada JKG, JKG-nya sudah kita hitung juga, hasilnya adalah 34,8. JKT-nya juga begitu, kita sudah hitung, hasilnya adalah 45,6. Oke, lalu di sini kita lihat K dikurang 1, K-nya seperti yang tadi ada 3, kita kurang 1 jadi 2. Lalu di sini ada N kurang K, N-nya itu 15, kita kurang dengan 3 jadi 12. Lalu di sini ada N kurang 1, N-nya 15, kita kurang dengan 1, hasilnya adalah 14. Lalu RJKP dan juga RJKG. Nah, RJKP kita lihat di sini teman-teman. RJKP-nya 205,4. Pasti RJKP-nya 205,4. Lalu di sini ada RJKG-nya. RJKG-nya sama, sudah kita hitung tadi 2,9 untuk hasilnya. Lalu di F hitungnya sudah kita cari dengan rumus RJKP dibagi dengan RJKG ya teman-teman. Hasilnya adalah 70,827 hasilnya. Ini adalah tabel ANOVA ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat kriteria uji dan juga kesimpulan. Apakah rata-rata si kerja ini itu produktivitasnya ketiga si kerja ini apakah sama atau satu arah? Mari kita tentukan di kriteria uji dan juga lihat kesimpulannya. Let's go. Oke teman-teman semua, di sini kita lihat dulu kriteria ujinya, yang dimana kriteria ujinya sama seperti soal sebelumnya, yaitu Chi-square. Kita lihat jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Jika F hitung kurang dari F tabel,
maka HO diterima. Oke, di sini tadi kita sudah menentukan F table dan juga menentukan F hitung ya. Sudah kita hitung tuh JKP, JKG, RJKT, RJKP, RJKG dan lain-lainnya. Nah, tuh kita sudah menghitung, namanya adalah F hitung. Lalu kita di sini akan kita lihat nih kesimpulannya, apakah HO-nya diterima ataukah ditolak. Kita lihat ya kesimpulan teman-teman. Di sini kita lihat tadi F hitungnya adalah 70,827 ya teman-teman. 70,827 itu lebih besar atau lebih kecil, kita lihat di sini, dari F table. Nah, F table-nya itu kan kalau tidak salah adalah 3885 teman-teman. Berarti lebih kecil dari lebih besar dari F table. F hitungnya lebih besar dari F table. F table-nya adalah 3,885. 70 lebih besar dari 3 ya, berarti 70,827 lebih besar dari 3,855. Berarti maka dari itu HO ditolak teman-teman. Oh no, HO ditolak. Oke, berarti artinya berdasarkan kinerja shift mereka nih, para karyawan, dengan tingkat kepercayaan ya 95% terdapat perbedaan. Hasil yang signifikan ya teman-teman. Perbedaan hasil signifikan pada rata-rata produktivitas karyawan ya teman-teman di setiap shift. Oke, kita sudah menyelesaikan soal uji ANOVA. Jadi artinya karena sudah kita kesimpulkan ya. Jadi kesimpulannya adalah tingkat kepercayaan 95% terdapat perbedaan hasil yang signifikansi pada rata-rata produktivitas karyawan di setiap shift. Jadi hasilnya adalah ditolak, yang berarti banyak perbedaan yang signifikan dari kepercayaan tersebut. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke soal yang ketiga, yaitu adalah regresi berganda. Let's go. Teman-teman semua, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita akan mengerjakan soal regresi linear berganda. Nah, di sini saya sudah menulis contoh tabelnya ya, teman-teman. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tabelnya. Nah, soalnya adalah yang nomor 3 adalah keputusan konsumen untuk membeli suatu produk dipengaruhi oleh promosi dan harga dari data observasi yang diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini datanya teman-teman. Ya, saya akan menjelaskan sedikit. Nah, untuk datanya terdiri dari promosi, yaitu X1, ini adalah promosi. Ini adalah harga ya teman-teman. Dan ini adalah keputusan atau observasi ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Nah, kalau kita lihat di sini, data sebelah sini itu adalah hasil yang saling terkait. Nah, data-data ini kita harus jumlahkan terlebih dahulu, lalu itu akan kita jumlahkan di bawah sini. Udah saya jumlahkan. Nah, setelah kalian jumlahkan, ini data-data yang di bawah ini adalah kunci penting untuk mengerjakan soal berikutnya. Ya, bukan soal berikutnya, atau kunci penting untuk langkah berikutnya teman-teman.
Dan di sini kita bisa lihat nih, X1 itu data yang seperti ini, kita totalin menjadi 60, X2 data yang seperti ini, kita jumlahin jadi 40, lalu ada Y kita jumlahkan menjadi 170, nih ada X1 dikali Y, X1 dikali Y, hasilnya adalah 1122, lalu ada X2 dikali Y adalah 737, lalu ada X1 dikali X2 267, lalu ada X2 kuadrat 406, lalu ada X2 kuadrat 182. Nah, ini semua sudah saya totalkan. Lalu di sini ini adalah outputnya. Y sama dengan A tambah B1 kali Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Nah, di sini koefisien B1-nya itu adalah promosi. B1-nya adalah promosi, teman-teman. Lalu di B2-nya itu adalah harga. Oke. Langsung saja kita kerjakan ke langkah berikutnya. Oke, teman-teman, semua kita akan lanjut. Nah, di sini saya sudah menulis rumus untuk melanjutkan langkah ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih, teman-teman. Di sini terdapat sigma Y sama dengan A kali M ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Lalu ada sigma X1 dikali Y sama dengan A sigma X1 ditambah B1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 sigma X1 kali X2. Lalu ada sigma X2 kali Y sama dengan A sigma X2 ditambah B1 sigma X1 kali X2 ditambah B2 sigma X2 kuadrat. Nah, di sini ini semua kita ubah ke bentuk angka, teman-teman. Rumus ini sebagai acuan untuk mempermudahkan kita ya. Nah, rumus ini kita ubah ke bentuk angka yang sudah kita totalkan tadi nih, teman-teman. Nah, tadi kan saya sudah buat tabelnya. Nah, itu tabel yang tadi saya jumlahkan itu akan masuk ke sini semua. Oke, maka dari itu kita langsung ubah saja rumus ini menjadi angka ya. Sigma Y berarti 170 sama dengan A kali N. N-nya itu adalah 10 ya, karena tadi kan kita bisa lihat di tabelnya ada 10 isi datanya itu adalah 10, berarti ada isi apa? Isi datanya itu ada 10. Ya, kalau kalian bisa lihat di no reps-nya tadi yang sebelah kiri sebelah sini ada 10 ya. Berarti datanya ada 10. Ditambah B1 sigma X1. X1-nya sini 60 B1. Oke, 60 B1 lalu ditambah B2 sigma X2. Sigma X2, teman-teman. X2-nya 40, berarti 40 B2. Oke. Lanjut, di sini ada sigma X1 kali Y. Sigma X1 kali Y-nya itu adalah 1122 sama dengan, lalu di sini ada A sigma X1. Sigma X1-nya itu 60. 60A ditambah B1 sigma X1 kuadrat. Nah, B1-nya itu sigma X1 kuadrat 406 ya. Yang B1-nya, teman-teman. Lalu ada B2-nya. B2-nya itu sigma X1 dikali X2. Nah, X1 kali X2-nya itu ada 267. 267 B2. Oke. Lanjut, di sini ada sigma X2 dikali Y. Sigma X2 dikali Y itu ada 737. 737 sama dengan ini berarti A sigma X2. X2-nya itu sigma X2 40A ya, teman-teman. Ditambah ditambah B1 sigma X1 kali X2 267. B1 ditambah B2-nya adalah sigma kuadrat 182, teman-teman. Oke. Nah, ini semua sudah kita ubah menjadi bentuk angka ya, teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke langkah substitusinya. Let's go. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke sistem substitusi dan eliminasi. Nah, di sini kita sudah buat lagi yang tadi sudah kita ubah dari yang sebelumnya rumus menjadi seperti ini. Untuk
sistem substitusi ya, eliminasi. Nah, di sini kita harus menghilangkan A-nya terlebih dahulu, teman-teman. Kalau kita bisa lihat di sini, persamaan 1 dan persamaan 2 itu bisa kita lakukan substitusi, yaitu persamaan 1 kita kalikan dengan 6, persamaan 2-nya kita kalikan dengan 1 ya, teman-teman. Berarti di sini 170 kita kalikan dengan 6 adalah 1020 ya, teman-teman. Lalu di sini 10 dikali dengan 6 adalah, bentar ya, saya tulis dulu di sini 6. Ini kalian 6 kalian 1. Oke. 10 dikali 6 adalah 60 ya, teman-teman. 60 dikali dengan 6 adalah 360 ya, teman-teman. Lanjut di sini 40 dikalikan dengan 6 adalah 240. Lalu kita bisa lihat di sini 1122 karena kita kalikan 1, jadi kita tinggal copy saja dari atas ke bawah. 267. Oke. Tinggal kita kurangkan saja, teman-teman. Nah, di sini 1020 dikurang dengan 1122. Hasilnya adalah 102 ya, teman-teman, minus 102. Lalu 60 dikurang 60 habis ya, teman-teman. 360 dikurang dengan 406. Hasilnya itu adalah 46 ya, teman-teman. Iya, hasilnya dapat minus 46. Lalu di sini kita bisa lihat 240 B2 dikurang dengan 267 B2. Nah, 240 dikurang 267 adalah 27 ya, teman-teman. Oke. Ini kita anggap menjadi persamaan 4. Lanjut, kita akan lakukan langsung saja, teman-teman. Kita cari persamaan 5-nya nih. Persamaan 5-nya kita bisa mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3. Persamaan 1-nya kita kalikan 4 dan persamaan 3-nya, persamaan 1-nya kita kalikan 4 dan persamaan 3-nya kita kalikan dengan 1. Oke. 170 kita kalikan dengan, saya tulis dulu, persamaan 1 dikalikan dengan 4 dan persamaan 3 kita kalikan dengan 1. Oke. 170-nya kita kalikan dengan 4 ya, teman-teman, adalah 680 sama dengan 10 dikali 4 adalah 40 ditambah 60 dikali dengan 4 yaitu 240 ditambah dengan 40 dikali 4, teman-teman ya, 160. Lalu di sini tinggal kita ubah, teman-teman. Oke, ini 1122 itu sama ini ya, 73. Saya yang lihat yang ini 737 40A 267 182B2. Oke. Tinggal kita kurangkan juga seperti sebelumnya. Di sini 680 dikurang dengan 737, hasilnya ada 59 minus 59 minus 57, teman-teman. Lanjut di sini 40-nya habis ya. Lanjut ada 240 dikurang dengan 267, hasilnya adalah minus 27 ya, teman-teman. Lanjut di situ ada 160 dikurang dengan 182, hasilnya adalah 22, teman-teman, minus 22. Oke. Di sini kita sudah menentukan persamaan 5
Nah, persamaan 4 sudah ketemu dan persamaan 5-nya sudah ketemu. Oke teman-teman semua, di sini saya sudah membuat persamaan 4 dan juga persamaan 5. Di sini langsung saja kita lakukan substitusi seperti sebelumnya. Di sini kita bisa lihat untuk persamaan 4 itu bisa kita kalikan dengan 27 ya teman-teman. Persamaan 4 kita bisa kalikan dengan 27, dan untuk persamaan 5-nya bisa kita kalikan dengan 46. Oke, langsung saja. Di sini ada 102 minus 102 dikalikan dengan 27, hasilnya adalah 2754 minus 2754 teman-teman. Lanjut, di sini ada minus 46 dikalikan dengan 27 adalah 12 minus 1242 B1 dik minus. Lalu ada minus 27 dikalikan dengan 27, hasilnya adalah 729 minus 729. Oke. Lanjut, di sini ada minus 57 dikalikan dengan 46, hasilnya adalah 2622 minus 2622. Lalu ada minus 27 dikalikan dengan 46, hasilnya adalah minus 1242. Lalu ada 22 dikalikan dengan 46, hasilnya adalah minus 1012. Nah, kita kurangkan teman-teman. Di sini minus 2754 dikurang dengan minus 2622, hasilnya adalah minus 132. Dan ini habis ya, habis minus 729 dikurang dengan 1012 B2 di 283 minus 283 B2. Oke, nah tinggal kita pindah ruas saja teman-teman. Yang B2 nya pindahkan ke kiri, 132 nya minus 132 kita bagi dengan minus 283, hasilnya adalah 0, minus 0,466. Oke, untuk persamaan untuk mendapatkan untuk hasil dari B2 nya adalah 0,466. Oke, B2 ini kita masukkan di persamaan 4 ya teman-teman. 102 sama dengan 6 kurang dengan 27 0,466. 102 minus 46 B1 2 minus 27 dikalikan minus 0,466, hasilnya adalah positif ya, minus kalau minus dikalikan. Oke, 12,582. Lalu ada ini 46 B1 102 582 teman-teman. Hasilnya adalah 114 582 ya. Oke. Lalu di sini jadi B1 114 dibagi dengan 46 teman-teman. Hasilnya adalah 2,4909. Oke teman-teman, jadi kita sudah menemukan hasil dari duanya adalah 0,4666 dan B1 nya adalah 2,4909. Nah setelah ini B2 dan B1 nya ini kita masukkan ke persamaan 1 teman-teman. Hasilnya ya, hasil dari B2 dan B1 nya ini kita masukkan ke persamaan 1. So, jadi kita masukkan.
ini sudah saya tulis ulang untuk persamaan 1. Di sini kita sudah sebelumnya kita sudah mendapatkan hasil dari persamaan 4 dan persamaan 5, lalu di persamaan 5 dan persamaan 4 itu kita olah untuk mendapatkan hasil B1 dan juga B2 ya teman-teman. Ini untuk hasil B1 dan juga B2-nya. Nah, di sini untuk B1 dan B2-nya itu kita masukkan ke persamaan 1 teman-teman. Langsung saja ya kita masukkan ke persamaan 1. Di sini ada 170 sama dengan 10A ditambah 60. B1-nya itu adalah 2,4909, lalu ditambah 40 minus 0,46. Oke. Nah, setelah itu di sini kita lanjut 170 10A ditambah 60 dikali dengan 2,4909 itu hasilnya adalah 149,454 teman-teman. Habis itu di sini 40 dikali dengan minus 0,466 hasilnya adalah minus 18,640. Oke, di sini 10 aja kita pindah ke sini. Ini ada 170. Ini kita kurang jadi 149,454 tambah menjadi 18,60 teman-teman. Oke, di situ kita tinggal jumlahkan saja 170 dikurang dengan 149,454 ditambah dengan 18,640 teman-teman. 39,186. Ini A, ini kita bagi dengan 10 teman-teman. Hasilnya adalah 3,9186. Kita sudah menemukan hasil dari A teman-teman, 3,9186. Kita akan lanjut ke langkah terakhir, yaitu kita harus mengubah gunakan model regresi untuk meramalkan keputusan konsumennya. Nah, biaya promosinya itu kita ubah ke 9 jika biaya promosinya itu 9, lalu jika harga itu 10. Nah, di sini kita buat Y-nya dulu ya. Tadi kan ada Y A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Nah, rumusnya adalah Y A yaitu ini ya teman-teman, hasil dari A 3,9186. Habis itu kita tambah dengan B1 nya ini 2,4909 ditambah dengan B2 nya ini ada X1 minus 0,466 X2. Oke, kita sudah buat ini. Nanti ini bakalan kita lanjut untuk masukkan nilai harga dan juga nilai promosi, yaitu biaya promosinya itu adalah ada 9 dan harganya itu 10 ya teman-teman. Oke, X1 nya ini berarti kita anggap sebagai promosi, berarti ini B1, ini B2. Promosi dan harga berarti ini 10, ini 9 teman-teman. Oke, langsung aja kita kerjakan. Di sini tinggal kita ubah 3,9186 ditambah dengan 2,4909. X1 nya itu tadi adalah promosinya itu 9 ya teman-teman. Berarti 9 kurang dengan 0,466. X2 nya itu 10. 3,9186 ditambah 2,4909 dikali 9 dikurang dengan 0,466 dikali 10, itu hasilnya adalah 21,6752 teman-teman.
kita genapkan menjadi 22. Nah, kita sudah menemukan hasilnya. Oke. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari soal nomor 3 ini adalah konsumen itu lebih memilih suatu produk dipengaruhi oleh promosi atau harga. Nah, di sini saya akan berikan kesimpulannya. Jadi, di sini saya dapat menangkap kalau nilai B1 itu lebih besar dibandingkan nilai B2 karena di sini faktor promosi dan faktor harga itu dipengaruhi lebih besar atau lebih unggul dipengaruhi oleh promosi, yang dimana tadi sempat kita hitung bersama-sama kalau nilai promosi itu kita dapat di angka positif yaitu 4,909, sedangkan nilai B2 yaitu minus 0,466 ya, sekian segitu. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa kesimpulannya adalah promosi itu lebih agresif dibandingkan harga, yang dimana biasanya konsumen lebih efektif melihat sebuah promosi untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi promosi itu bisa dijadikan nilai tambah untuk menarik konsumen untuk mengambil sebuah keputusan. Itu saja yang bisa saya berikan, Ibu. Jika video saya kurang jelas atau ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.